pagi semua. Semangat pagi. Semangat pagi. Nah, teman-teman, semua sahabat pionir dari cabang Samping Merauke, ya, semua sahabat Beraji mana berada. Semoga semua teman-teman semua sehat selalu ya. Bahkan juga teman-teman yang di Malaysia dan lain-lain yang rajin nonton channel ini. Terima kasih. Kali ini teman-teman kita bertiga ya. Seperti biasa, Ketua DCP Lover Mas Arif Aldera DCP Lover Jogja, dan mungkin teman-teman belum familiar ya, beliau ini Mas Nanang ya, Dewan Pengusaha, Dewan Penasehat DCP Lover Jogja ya. Teman-teman, kita kali ini kita bersyukur sudah sampai ke kantor Hidup Nikmat lagi guys, karena ini kemarin kita dadakan di telepon Pak Novi ya. Kita meeting guys di kantor ini ya. Ya mau nggak mau karena ini sesuatu yang penting dan ini kita mewakili banyak orang ya, jadi kita sebagai kita ya diundang harus datang ya Mas ya. Memperjuangkan para DCP Lover. Memperjuangkan para pioneers DCP Lover Jogja guys ya. Mungkin Mas Arif dimulai dari Mas Arif dulu ya guys. Kira-kira ada bocoran kira-kira meeting apa kira-kira Mas? Yap. Jadi kemarin kita kerja sama Indobinet Map, kemungkinan nanti akan membahas program yang berjalan atau program yang akan berjalan, terutama untuk kami mewakili DCP Lover Jogja. Itu yang pertama, minta doanya semoga umroh dalam waktu dekat ini berangkat. Terus yang kedua mungkin ada program untuk properti. Kalau untuk properti mungkin nanti Bapak Nanang yang bisa menjelaskannya. Kita semuanya dalam proses, dalam perjuangan. Jadi minta doanya, kita tidak pernah menjadikan, tapi minta doanya agar apa yang kita perjuangkan ini disetujui sama Indobinet. Yes. Jadi kira-kira umurnya sudah berapa tahun Mas? Saya bocoran dikit. Kelihatannya sudah bikin seragam. Sudah mendekati guys ya. Sabar teman-teman, antriannya mau cukup banyak ya Mas ya. Nah, lalu tadi disebut program properti. Nah, program properti yang seperti apa? Nah, monggo mungkin ini beliau Mas Nanang yang memang selama ini terjun langsung untuk pengadaan lahan dan lain-lain terkait untuk program properti ini guys. Jadi properti bukan sembarangan guys ya, karena ini konon ya di rumah sultan guys. Ya. Sedikit tambahannya, ya. Ada beberapa koper yang sudah datang ke gudangnya Indobinet Pak. Oh, koper itu umroh. Ya. Oh iya, sip. Berarti memang itu progres yang real mendekati keberangkatan ya guys ya. Doakan saja semua lancar. Nah, monggo sana tentang program properti seperti apakah kok disebut rumah sultan ini gimana? Ya, terima kasih Mas Dera. Terkait rumah sultan, ini memang kebetulan kami bersama-sama dengan pengurus DCP Lover Jogja itu diamanai dari Pak Novi untuk ada tempat di Jogja dibuat Grand Royal. Yang notabene itu luasnya ya memang benar-benar luas, karena rumah sultan ya kurang lebih 30 hektar. 30 hektar guys. Nah, dari 30 hektar ini sudah kita siapkan beberapa titik lokasi. Yang notabene ini sudah dalam pembahasan bersama rekan-rekan yang ada di Jogja, di DCP Lover Jogja maupun yang punya lokasi. Dan tidak terkecuali dengan pemerintah setempat di kabupaten, terutama mungkin di Kabupaten Sleman. Itu sudah ada beberapa titik yang kita siapkan yang nantinya kita sodorkan ke ejanya Pak Novi di Indobinet Map. Nanti eksekusinya ya kami juga menunggu perintah lagi dari Pak Novi, dan mungkin hari ini lah kita bisa ngobrol panjang lebar dengan Pak Novi di Indobinet Map sehingga apa yang harus kita siapkan lagi dan apa plan-plan ke depannya ya, tunggu jawaban kita nanti setelah kita bertemu dengan para pengurus Indobinet. Ya, karena kita memang lagi nunggu guys, nunggu Pak Novi datang dengan mungkin dengan Pak Baik juga. Jadi mereka sedang OTW guys. Sambil menunggu kita di ini
di smoking area, kita ngopi-ngopi ngerokok santai. Gitu guys. Nah, mungkin teman-teman juga belum semuanya paham ya tentang Grand Royal ya guys ya. Sebenarnya ini acara kita di kedua kali di kantor untuk Nikmat ini sebenarnya ini sambungan dari kemarin nih, masih terkait, masih berkesinambungan, masih bagian dari kedatangan kita yang kemarin pertama guys ya. Ini kedatangan kedua, ini kita akan meeting progress dan lain-lain guys. Jadi Grand Royal itu perumahan Sultan guys, jadi 30 hektar ya mas Anang ya. Kalau kata ya, kalau kata Pak itu one stop service, one stop living. Jadi semua kebutuhan warganya nanti para penduduk di situ yang luasnya 30 hektar itu semua kebutuhan ada di situ. Mungkin ada rumah ibadah, ada sekolah, ada rumah sakit, ada mungkin supermarketnya ya, semua fasilitas olahraga dan lain-lain. Jadi satu tempat itu semua kebutuhan sudah ada, nggak perlu jauh-jauh pergi kemana-mana. Ini kalau betul-betul terjadi di Jogja ini luar biasa sekali mas. Ini akan membuat viral mungkin ya. Di Indonesia akan viral karena ini perumahan kawasan perumahan ya yang besar sekali guys ya gitu ya. Mungkin kira-kira tantangan terberatnya apa mas Nanang dalam pengurusan lahan ini bagaimana? Kan besar-besar sekali kan? Iya. Kebetulan karena di Jogja itu memang bahasanya provinsi Jogja itu nggak terlalu besar, sehingga permasalahan pertama adalah kita cari lokasi yang luasan 30. Ya. Yang kedua, regulasi di situ status tanahnya seperti apa, masih hijau dan lain sebagainya, belum pekarangan dan sebagainya. Itu kita harus ada komunikasi yang intens dengan pemerintah setempat. Sehingga ya itu waktu, dan pada hari ini kita nanti meeting dengan Pak Novi untuk pembahasan bersama, kejelasan dan sebagainya. Hingga insya Allah lah kita berdua bersama, nanti teman-teman di Jogja bisa mendapatkan masukan. Baik itu. Amin. Karena saya sebagai warga Jogja juga saya merasa beruntung kan, karena Grand Royal ini akan diadakan di Jogja guys. Sedikit tambahan misalkan, selamat bagi para pioneer yang sudah mendapat rumah, dan selamat juga pada pioneer Serang Banten yang kemungkinan bulan ini kendaraan Jik. Oh, bulan ini yang Juni ini ya? Ya. Selamat pagi itu KPR ya? Kita kurang tahu itu ya. Oh, selamat bulan ini ya? Ya. Nah, makanya ya kita ke sini satu kan menanyakan program programnya seperti apa sebagainya. Nanti untuk detailnya setelah kita ketemu dengan dari pihak Nikmat. Jelas kita optimis guys, karena sudah sejauh ini teman-teman. Optimis dong, kan sudah banyak bukti. Ya, tadi mula juga kan masih banyak yang ini menyaksikan. Oh, ada platform yang pakai nilai ECB, padahal nilainya udah keluar mas. Gimana mas? Ya. Menurut saya analisa pribadi, kita baru berpikir dua, mereka sudah berpikir ke depan, bisa berpikir ini. Karena bocorannya juga dari pihak Nikmat itu mau bekerjasama dengan 5 platform besar dari China. Wow, 5 platform besar dari China ya? Ya. Jadi teman-teman tunggu saja kabar baiknya nanti ya. Jelas kita selaku duta dari Komisi Developer juga teman-teman yang di seluruh Indonesia juga mau tahu ya perkembangan dari pergerakan kita yang lain ini, dan supaya teman-teman tidak bertanya dan tidak berasumsi gitu ya Mas Hari ya. Ya. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Mas Hari terkait apa? Jadi ya. Dari pihak Nikmat itu syaratnya gampang. Jangan kita jual beli baik. Karena kalau sudah jual beli baik, apalagi jauh dari harga di sini, nanti mohon maaf, mungkin akan ditolak oleh pihak Nikmat. Ya, makanya kepada teman-teman di sini lokal, sabar dulu, tahan dulu, sambil kita harian kita kerjakan, sambil menunggu, insya Allah semuanya akan realisasi. Butuh proses, butuh perjuangan. Itu mas. Ya memang tantangan ini kan teman-teman tantangan keluarga memang sabar dan menahan diri guys ya, karena memang
ini perjalanan yang cukup panjang itu teman-teman ya. Jadi kok teman-teman pasti kan bertanya-tanya kapan jadi uangnya gitu kan. Ketika ada kesempatan ya, yang mereka nggak mental nggak kuat, mereka jual, mereka beli baterai elektronik dengan harga yang kita CV ya, itu sangat-sangat merugikan ya Mas. Ya, betul. Kenapa kami optimis dengan Indobilekma? Satu, sedikit sudah ada bukti, tidak ada pungutan biaya spesial pun dari Indobilekma. Bahkan rumah yang kemarin berjalan, dalam arti rumah sederhana itu, harganya itu 0,35. Ya, so, jadi perlu dicatat dari bawah bahwa Indobilekma tidak pernah memungut biaya spesial pun pada pioneer. Tapi dengan catatan pioneer yang lulus mendukung di sini, itu yang akan direalisasikan sama Indobilekma. Untuk tambahan juga, kalau tidak ada yang bergerak ini, kita jangan menunggu permainan. Tapi kita tetap mendukung dan menunggu platform-platform ini bergerak. Dan ini dibuka. Setelah itu semua dibuka, apalagi Indobilekma mengusung CV, ya, kita dukung karena kita juga kepengen bahwa fight ini adalah sebuah kesempatan, sebuah harapan. Jadi mohon maaf kalau memang Anda itu sudah bertransaksi, saya garis bawahi itu akan dibaca ya guys, akan dibaca ya guys, akan baca sama sistem dari Indobilekma ya. Dari sebelumnya Indobilekma, nanti sebelum transaksi kemungkinan kan kita disuruh ngecek migrasi kita. Ketahuannya Kalau sejak migrasi ketahuan, bukan Indobilekma tidak pasang loh, tidak ada Indobilekma tentang transaksi. Kita suruh buka migrasi nama kita sendiri. Disitulah kronologisnya yang kita sebutkan. Alamat boleh kita. Karena memang sejarah itu tidak bisa hilang ya. Enggak. Pasti akan akan muncul. Oke guys, jadi teman-teman ya, ini tugas kita yang kita bisa lakukan ya, kita lakukan teman-teman sebagai duta kita dari Sidoarjo Jogja. Kami bertiga ini dari Jakarta ini bukan sosok lagi, tapi kami memang sedang namanya proyek ya masalah ya, kan progres dan mungkin kita sudah laporan. Laporan mungkin kita datang sekali ini beres kan nggak mungkin, apalagi kita mau bangun rumah yang besar sekali guys ya, ini untuk berapa kali ketemu ya, memang kita kesini ya kita kesini guys. Intinya teman-teman kita punya semangat optimis di Sidoarjo Jogja, semangat ya, jangan salah langkah, jangan tadi sebenarnya yang kedua banget ya, jangan sampai nanti Anda sudah terpilih sebagai bagian dari developer, malah sudah transaksi melakukan barter dengan nilai tidak di CV, Anda nggak jadi dapat. Itu sama-sama saya disayangkan dan sama-sama miris ya, jangan nangis bomba ya. Gitu ya, mungkin Mas Menang ada yang mau ditambahkan juga kan teman-teman? Ya, kami seperti masalah tadi, polis saat ini datang saja dulu, tunggu, sabar, benar-benar harus sabar, dan teman-teman yakinlah bahwa besok nilai CV itu akan terjadi. Ya. Karena sudah ada platform yang benar-benar menyatakan diri di situ. Contohnya Indobilekma. Tadi sampaikan satu rumah cuma harganya 0,35 P. Murah. Bukan satu ada yang jual mesin cuci apa-apa itu sebesar 55 P. Itu kan mahal banget. Orang kita beli rumah cuma 0,35 itu kan. Nah, ini teman-teman. Ya, jangan sampai teman-teman terjerumus pengen sekarang dapat uangnya, dapat barangnya, tapi tidak sesuai nilai. Ya, begitu teman-teman para pioner di seluruh Indonesia. Nah, ini mungkin sedikit tambahan. Kalau tadi rumah sederhananya itu 0,35 ya Mas ya. Apa yang kita perjuangkan ini seperti tadi bicarakan dari royal. Ini karena masuk hutan, kemungkinan harganya 3 atau sampai 4. Wow, berarti 3 kali 5 miliar, 15 M guys, 15 sampai 20 M. Betul. Wow, mantap ya. Doakan juga. Ya, karena kalau ini dijadikan ini jadi percontohan ya. Jadi semua juga jadi lebih percaya diri bahwa ini nyata, ini real, yang tidak hanya sekedar
mimpi siang bolong gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini teman-teman ya kita close beliau ya. Karena ini beliau sering di pemerintahan juga karena apa ya di Jogja ya aktif di sebuah partai ya. Terus ini sebuah perjuangan yang kita apresiasi ya. Kita semua sibuk. Tapi kita mau kesini karena ini kita mau mewakili teman-teman di City Open guys. Jadi kita saling mendukung aja, saling mendoakan supaya semua ini perjuangan ini terjadi guys. Dan diberi kelancaran ya. Amin. Jadi tambahan kalau memang pengen tahu Ibu Binetma, silakan datang ke kantor. Iya. Ya, membuktikan sendiri kantornya seperti apa, perannya seperti apa, pemerintahan seperti apa. Monggo. Ya, karena itu kantor terbuka lebar dari sisinya ya. Ya, kalau mau ke Manopi ya atas jam 11 biasanya ya guys. Ya tadi kan karyawannya, ya. Ini di Grand Palace Kemayoran guys. Yang di kawasan apa kan itu ini ada juga ya. Saya tambah juga kemungkinan kantor nanti ada di Menteng. Oh tidak. Tidak. Kalau nggak pindah berarti 2 cabang. Wah, gila guys, Menteng itu daerah mahal guys. Dan kantornya digabungkan di Ruko di Jalan Gang. Ya. Luar biasa yang close. Uangnya digabungkan dari Pak Winar. Karena banyak orang ya, mohon maaf ya, banyak orang yang sanksi bahkan melihat kantor namanya Panovi. Panovi itu bukan investornya guys. Ya. Panovi itu direkturnya. Yang punya duit itu investornya gitu ya. Jangan berpikir, saya kenal Panovi. Gitu aja kok. Ya, duitnya dari mana? Investornya guys ya kan perusahaan besar kan menggandeng investor yang mungkin lah kayak ini jalan kan gitu ya mas. Kalau tidak trust nggak mungkin ya. Kalau nggak ada trust ya apalagi dengan nilai KCP itu kan jadi ya sudah membaca masa depan pai itu depan jauh depan kita masih di sini guys ya itulah matanya para investor kan dia kan lebih jeli ya. Kita sedikit menilai. Mereka mungkin beberapa sudah pilihannya sewa kantor berapa, bayar sektor berapa, terus program yang sudah berjalan penggelontorkan dana berapa. Kalau mereka istilahnya tidak percaya dengan teknis, itu tidak akan mungkin melakukan itu. Betul. Siapanya ini dia guys. Jadi kalau masalah untuk melakukan ini kantor berapa sendiri, siapanya berapa, ya belum nanti bayar karyawan. Jadi ini real guys ya, teman-teman kalau misalnya mau datang ke sini langsung silahkan ya, dia membuktikan. Dan kantor satu lantai. Kantor satu lantai guys, ini kantor satu lantai ini Ibu Binetma semua. Jadi kalau teman-teman masuk ke lift itu naik lift langsung ke lantai 2, langsung masuk sini. Itu ya teman-teman ya, video kali ini semoga ini membuat semakin semangat teman-teman dan selalu optimis. Yes. Di sini yang jadi dan doakan kiranya di Jakarta segera realisasi. Terima kasih semua, terima kasih Mas Arif, Mas Anang, ya. Sehat selalu ya Mas. Ya, semangat di sini. Semangat di sini. Lover, ya. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sampai kembali di video selanjutnya. Bye. Bye. Rofi.